Inilah 5 profesor kitab suci dan teologi Protestan Amerika dan sekaligus mantan pendeta Protestan, yang sudah terlebih dahulu menemukan dalam studi mereka bahwa Alkitab Protestan tidak lengkap, sebagaimana ditemukan dalam studi dan penelitian pendeta Dr. Yonathan Purnomo di Indonesia. Banyak mantan pendeta Protestan yang akhirnya masuk Katolik setelah menyadari bahwa kanon Alkitab Protestan tidak lengkap dan telah diubah oleh Martin Luther. Mereka menemukan bahwa gereja mula-mula sebenarnya menggunakan Alkitab yang lebih luas, yang mencakup kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika dalam Perjanjian Lama. Berikut beberapa di antaranya. 1. Profesor Dr. Scott Hahn. Scott Hahn adalah mantan pendeta Presbyterian yang sangat ahli dalam kitab suci. Awalnya, ia yakin bahwa gereja Katolik menambahkan kitab-kitab ekstra ke dalam Alkitab. Tetapi setelah mempelajari sejarah kanon, ia menemukan bahwa kanon Protestan baru ada setelah Martin Luther membuang beberapa kitab dari Alkitab. Dalam bukunya, Reasons to Believe, Hahn menunjukkan bahwa gereja mula-mula menggunakan Septuaginta yang merupakan terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama, yang mencakup 46 kitab dan bukan hanya 39 seperti dalam Alkitab Protestan. Banyak kutipan dalam Perjanjian Baru sebenarnya berasal dari kitab-kitab Deuterokanonika, yang justru dibuang oleh Protestan. Martin Luther menghapus kitab-kitab ini karena tidak sesuai dengan doktrin sola fide atau hanya iman dan sola scriptura atau hanya Alkitab. 2. Profesor Dr. John Bergsma. John Bergsma adalah seorang mantan pendeta reformat yang kini menjadi profesor teologi Katolik. Dalam bukunya, Bible Basics for Catholics, ia menjelaskan bahwa Yesus dan para rasul lebih sering mengutip Septuaginta dibandingkan dengan kanon Yahudi yang kemudian diadopsi oleh Protestan. Jika kanon Masoretik yang digunakan Protestan benar, mengapa gereja Kristen pertama tidak menggunakannya? Para bapak gereja seperti Santo Agustinus dan Santo Hieronymus menerima Septuaginta sebagai kitab suci. Bergsma akhirnya menyadari bahwa Protestan justru mengabaikan kanon yang telah digunakan gereja sejak awal. 3. Profesor Marcus Grody. Marcus Grody adalah seorang mantan pendeta Protestan yang kini aktif di The Coming Home Network, komunitas yang membantu para Protestan yang ingin masuk Katolik. Dalam berbagai wawancara dengan mantan pendeta lain, ia menemukan pola yang sama. Banyak pendeta Protestan tidak menyadari bahwa kanon Alkitab mereka berasal dari keputusan pribadi Luther. Luther tidak memiliki otoritas apostolik untuk mengubah kitab suci, tetapi tetap melakukannya demi mendukung ajarannya sendiri. Deuterokanonika tidak pernah dihapus oleh gereja Kristen awal, tetapi hanya oleh Luther pada abad ke-16. Grody berpendapat bahwa jika Protestan benar-benar ingin berpegang pada ajaran para rasul, mereka seharusnya menerima Alkitab Katolik. 4. Profesor Dr. Bran Pitre. Bran Pitre adalah seorang mantan evangelikal yang sekarang menjadi teolog Katolik terkenal. Dalam studinya, ia menemukan bahwa banyak doktrin Katolik, seperti doa bagi orang mati dan api penyucian, didasarkan pada kitab-kitab yang ditolak oleh Protestan. Kitab 2 Makabe 12 ayat 43-46 jelas menunjukkan bahwa umat Yahudi berdoa untuk orang mati, yang mendukung ajaran Katolik tentang api penyucian. Luther membuang kitab-kitab ini karena bertentangan dengan teologi yang dibangunnya, bukan karena alasan sejarah atau kebenaran doktrinal. Setelah menyadari fakta-fakta ini, Pitre akhirnya masuk Katolik karena ia melihat bahwa kanon Katolik lebih setia kepada tradisi para rasul dibandingkan kanon Protestan. Dengan demikian, semua mantan pendeta ini awalnya yakin bahwa kanon Protestan adalah yang benar dan menuduh Katolik menambahkan Deuterokanonika, tetapi setelah melakukan penelitian mendalam, mereka justru menemukan fakta mengejutkan bagi mereka, tetapi tidak bagi saya sebagai seorang pastor Katolik bahwa 1. Gereja mula-mula menggunakan Alkitab yang lebih luas yakni Septuaginta, bukan kanon Masoretik Yahudi yang dipakai sepihak oleh Luther dengan melawan seluruh otoritas para bapak gereja yang telah menetapkannya. 2. Martin Luther menghapus kitab-kitab dari Alkitab tanpa otoritas apostolik hanya berdasarkan keputusan pribadi tanpa melalui sebuah mekanisme konsili. 3. Banyak ajaran Katolik berasal dari kitab-kitab yang dihapus oleh Luther karena berlawanan dengan ajaran baru yang dia kembangkan terkait sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli deo gloria untuk melawan ajaran apostolik yang telah dijaga magisterium gereja Katolik selama 1500 tahun sebelumnya. 4. Kanon Katolik adalah kanon yang paling sesuai dengan sejarah gereja mula-mula dan resmi karena ditetapkan melalui konsili-konsili suci awal oleh para bapak gereja yang masih memiliki kaitan langsung dengan zaman para rasul.
Lalu apa konsekuensi fatal dari kanon palsu yang dibuat oleh Martin Luther bagi Protestantisme? Ketika apa yang ditemukan oleh para mantan pendeta Protestan ini benar, bahwa Martin Luther telah mengubah kitab suci secara sepihak, maka konsekuensinya sangat serius. 1. Protestan selama 500 tahun telah hidup dalam kekurangan, membaca Alkitab yang dipreteli oleh satu orang tanpa otoritas ilahi. 2. Doktrin-doktrin Protestan seperti 5 solanya Martin Luther dibangun di atas fondasi yang cacat, karena menolak bagian kitab suci yang mendukung ajaran Katolik. 3. Jutaan orang Protestan sejak zaman reformasi telah dikelabui, meyakini bahwa mereka memegang Alkitab yang benar, padahal yang mereka pegang hanyalah versi yang telah dipalsukan oleh Luther. 4. Para pendeta Protestan yang telah menginjili jutaan orang Protestan yang sudah meninggal di seluruh dunia setelah tahun 1517 sampai hari ini harus mempertanggungjawabkan ajaran mereka yang bersumber pada kanon palsu buatan Martin Luther di hadapan Yesus Kristus. Dan ini memunculkan pertanyaan yang sangat krusial bagi Protestan masa kini. 1. Jika Luther berani membuang kitab-kitab suci, apa yang membuat kita percaya bahwa doktrin-doktrinnya benar? 2. Jika Protestan menolak otoritas Gereja Katolik dalam menentukan kanon, mengapa mereka tunduk pada otoritas pribadi Luther dalam membuang kitab-kitab tertentu? 3. Jika Protestan ingin kembali ke iman yang sejati, mengapa mereka tidak kembali ke kanon yang digunakan para rasul dan gereja mula-mula? Inilah kenyataan yang tak bisa disangkal, Martin Luther bukan pemulih kebenaran, melainkan perusak kitab suci. Dan jika Protestan ingin hidup dalam kebenaran, mereka hanya punya dua pilihan. 1. Terus menyangkal fakta sejarah dan bertahan dalam kesalahan. 2. Atau mengakui kesalahan reformasi dan kembali ke gereja Katolik, pemegang kitab suci yang asli. Inilah yang membuat saya terpanggil untuk membuka semua ini melalui media TikTok ini, agar saudara-saudariku yang Protestan bisa membuka hati untuk melihat fakta sejarah ini. Akan tetapi, keputusannya ada di tangan mereka. Dominus vobiscum, salve, salve.